andaikan gelombang dukungan kepada Sandiaga ini semakin kuat, tentu bukan tidak mungkin Sandiaga akan maju dari partai lain. Kalau Sandiaga Uno maju dari partai lain, sudah otomatis dia harus keluar dari Gerindra. Kalau sempat Sandiaga Uno keluar dari Gerindra, waduh, tidak dapat kita bayangkan bagaimana nanti nasib Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Sebab kita tahu bahwa kekuatan dukungan kepada Gerindra dari emak-emak sampai saat ini belum lagi tertandingi oleh tokoh-tokoh lain di Gerindra, kekuatan Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, terutama para pemirsa yang sudah melakukan subscribe pada channel ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, dan semoga selalu diberikannya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kalau kita melihat dunia politik, memang kadang-kadang kita terkejut, kadang-kadang kita tercengang, kadang-kadang kita malah terperanjat melihatnya. Kita melihat ini Sandiaga Uno adalah seorang yang begitu dikenal di era Pilpres 2019, di mana Sandiaga Uno waktu itu berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dia sebagai calon wakil presiden, Prabowo sebagai calon presiden. Tetapi kita tahu waktu itu yang paling fenomenal adalah Sandiaga Uno, karena dia memang idaman mak-mak waktu itu. Kita masih melihat Sandiaga Uno demikian digandrungi mak-mak. Dia malah pernah pakai apa itu? Meletakkan di kepalanya itu petai yang dijual oleh mak-mak, sehingga dia merakyat sekali. Sekarang ini gelombang dukungan terhadap Sandiaga Uno untuk maju kembali di Pilpres 2024 tampak demikian kencang. Bahkan pada sejumlah survei, terutama untuk calon wakil presiden, Sandiaga Uno sering teratas dibandingkan tokoh-tokoh lain. Tetapi sekarang masalahnya, apakah dia dapat dukungan dari partainya? Dan kita juga mendengar beberapa waktu belakang ini Sandiaga Uno mendapat sambutan dari sejumlah partai untuk dia usung Sandiaga di Pilpres 2024 mendatang. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, Sandiaga Uno ini kan berada di Partai Gerindra. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah dideklarasikan oleh Gerindra untuk Capres 2024. Ini bagaimana jadinya? Apakah Sandiaga Uno akan keluar dari Gerindra karena maju dari partai-partai pendukungnya yang lain, atau bagaimana? Dan ini menarik sebenarnya untuk dibicarakan. Tampaknya sekarang peluang Sandiaga Uno untuk maju dari Gerindra memang sangat kecil sekali. Karena Prabowo maju. Tetapi andaikan gelombang dukungan kepada Sandiaga ini semakin kuat, tentu bukan tidak mungkin Sandiaga akan maju dari partai lain. Kalau Sandiaga Uno maju dari partai lain, sudah otomatis dia harus keluar dari Gerindra. Kalau
Sempat Sandiaga Uno keluar dari Gerindra, waduh, tidak dapat kita bayangkan bagaimana nanti nasib Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Sebab kita tahu bahwa kekuatan dukungan kepada Gerindra dari mak-mak sampai saat ini belum lagi tertandingi oleh tokoh-tokoh lain di Gerindra, kekuatan Sandiaga Uno. Ini yang dilematis nanti. Apakah Sandiaga Uno akan tetap pasrah, tidak maju, karena dia adalah berada di Partai Gerindra, ataukah dia akan hengkang dari Partai Gerindra, maju di Pilpres 2024 bersama partai lain. Dan kita tahu bahwa dari segi finansial Sandiaga Uno sangat kuat. Jangankan teman-temannya yang akan memodali dia maju, dia sendiri aja sudah bisa. Apalagi kita tahu bahwa seorang Sandiaga Uno punya teman pengusaha-pengusaha moncer yang sangat banyak. Jadi persoalan dana bagi Sandiaga Uno mungkin itu nomor 2. Nomor 1 adalah persoalan apakah dia berani keluar dari Gerindra jika memang Partai Gerindra tidak merestui Anies maju. Atau apakah Ketua Umum Prabowo Subianto mau legowo untuk tidak maju pada Pilpres 2024 ini, melihat kondisi politik sekarang ini yang tampaknya didominasi oleh anak-anak muda yang masih energik. Sedangkan Prabowo Subianto, kita melihat memang dari sekian tokoh yang sekarang mengemuka, Prabowo merupakan tokoh yang paling tua, yang sudah berumur di atas 70. Kita coba baca sebuah berita tentang hal ini. Tempo.com menurunkan sebuah berita di bawah judul "Kata Sandiaga soal kemungkinan tinggalkan Gerindra". Berita ini hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Tempo.co, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Uno angkat bicara soal kemungkinan dirinya meninggalkan partai pasca tak mendapat restu untuk maju dalam Pilpres 2024. Sandiaga sebelumnya menyatakan siap berkontestasi di Pilpres pasca beberapa partai lain menyatakan siap mendukungnya. Namun Partai Gerindra menyebut suara para kader sudah bulat untuk mengusung Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah dirinya siap meninggalkan Gerindra dan beralih ke partai lain agar bisa maju di Pilpres, begini jawaban Sandiaga. Jadi saya tidak berpikir terlalu jauh. Kita akan tunggu sampai nanti akan didaftarkan ke KPU. Karena yang akan menentukan itu pada saat mendaftarkan di KPU Oktober 2023. Jadi itu kepastiannya. Tentunya politik ini sangat dinamis, fluktuatif, kata Sandiaga saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 10 Desember 2022. Ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan sampai saat ini dirinya patuh kepada putusan Prabowo Subianto selaku pimpinannya di Gerindra. Sandiaga menyebut rutin bertemu dengan Menteri Pertahanan itu dan selalu mendapatkan arahan. Salah satu arahan Prabowo itu, kata Sandiaga, untuk fokus di tugas kementerian, namun tetap menyiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Kami buka ruang dan berikan penghormatan pada proses yang dilakukan Parpol dalam menjajaki para calon tersebut.
Kami menyampaikan kesiapan seandainya dipercaya atau diberi amanah untuk ikut berjuang kembali lagi di Pilpres 2024, kata Sandiaga. Moncar di survei elektabilitas. Sebelumnya, dalam berbagai survei, nama Sandiaga Uno mencuat sebagai calon wakil presiden yang paling favorit. Survei yang dilakukan Lembaga Carta Politika akhir September 2022 menyebut Sandiaga mendapatkan peringkat pertama dengan elektabilitas 22,3%. Disusul peringkat kedua Ridwan Kamil 20,8% dan Agus Harimurti Yudhoyono 7,2% di peringkat ketiga. Sementara itu, hasil survei Lembaga Penelitian Kebijakan dan Opini Publik Populi Center pada April 2022 menyebut Sandiaga Uno cawapres pilihan masyarakat jika pemilu dilakukan hari ini. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini memiliki persentase sebanyak 16,6%. Peneliti sekaligus Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Imawan, menjelaskan Sandiaga Uno paling tinggi dipilih oleh responden sebagai cawapres terpopuler. Ini cukup menarik untuk Sandi, sosok yang sudah pernah berkontestasi pada 2019 dan citranya sudah terbentuk, ujar Rafif. Lebih lanjut, jajak pendapat terbaru yang digelar oleh Litbang Kompas periode 24 September sampai 7 Oktober 2022 menunjukkan 14,3% responden memilih Sandiaga Uno untuk menjadi pasangan Anies. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 1.200 responden dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% serta margin of error kurang lebih 2,8%. Gerindra dukung Prabowo. Meski menyatakan siap maju, niat Sandiaga itu tidak mendapat dukungan dari partai. Juru bicara pemenangan pemilu Gerindra, Budi Jiwandono, mengatakan partainya hanya akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sesuai keputusan Prepimnas, capres Gerindra hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Tidak ada nama lain selain Prabowo, ujar Budi. Jadi memang kelihatannya kalau untuk maju dari partai Gerindra memang sangat sempit peluang yang ada pada Sandiaga Uno. Kecuali kalau memang nanti Prabowo Subianto sendiri yang mengatakan untuk tidak maju pada Pilpres 2024. Tetapi kalau dilihat jawaban dari Sandiaga Uno tadi, bukan tidak mungkin Sandiaga Uno akan hengkang dari Gerindra, maju dari partai lain. Atau kalau melihat apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ini, bukan tidak mungkin sekarang di dalam partai Gerindra sendiri masih ada pertimbangan apakah Sandiaga Uno akan maju ataukah Prabowo yang akan maju dari partai Gerindra. Kalau melihat bahasa-bahasa politik yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikannya. Namun demikian, memang kalau kita perhatikan, Sandiaga Uno ini mendapat tempat di hati rakyat. Apalagi kalau untuk cawapres. Hanya saja lagi sekarang, tentu, dia seperti sedang berada di persimpangan jalan. Apakah dia akan menuruti dalam partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto, ataukah dia akan menuruti jalan yang dirintis oleh sejumlah partai yang sekarang tampaknya mendukung dia untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa